Aku mau ngejawabin keresahan ibu-ibu tentang seputar susu. Bunda, apa bisa ya mengkonsumsi pedia komplit atau nutren tapi juga mengkonsumsi susu yang lain? Meskipun mau susu murah, susu mahal, itu tergantung di adeknya. Kalau dia dikasih susu mahal tapi dia nggak cocok, kayak ada yang mual segala macam kayak gitu kan juga yang nggak bagus. Nggak apa-apa susu murah tapi dia cocok. Tekstur BAB-nya gimana Bunda? Berapa hari sekali? Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang susu lagi. Kenapa? Karena dari postingan atau dari video-video aku yang ada 3 video itu tentang susu tinggi kalori, banyak banget muncul pertanyaan tentang susu ini. Nah, aku mau ngejawabin keresahan ibu-ibu tentang seputar susu. Oke, tonton sampai habis, kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama aku tuh mau kasih tahu ke kalian kalau aku pernah posting susu tinggi kalori, ada 3 merek atau 2 merek yang bener-bener aku review secara detail. Kalian bisa buka videonya dengan cari aja di video-video aku, atau kalian scroll ke bawah, atau kalian bisa klik linknya di atas. Nah, yang pertama itu aku ngebahas tentang susu tinggi kalori dari merek Pedia Komplit. Kemudian aku bahas susu tinggi kalori dari merek Nutren Junior. Nah, setelah aku review satu-satu kedua merek ini, kemudian aku compare. Nah, tapi aku compare-nya atau aku battle gitu ya kan. Ada satu lagi merek susu tinggi kalori yang aku cantumin, yaitu Nutrinidring. Nah, kalau kalian belum nonton, enaknya sih nonton dulu ya, biar kalian biar nyambung gitu sama konten atau video yang ini. Nah, dari ketiga video itu mulai banyak banget antusias dari yang memakai produk susu ini juga. Jadi daripada banyak yang bertanya, mungkin masih bingung, makanya aku mau balesin atau aku mau bahas yang banyak menjadi pertanyaan seputar susu tinggi kalori. Kayak misalnya masalah takaran. Takaran banyak juga kayaknya ibu-ibu yang masih bingung masalah takaran susu ini. Dalam sekali sajian itu bisa 200 ml. Kan biasanya anak-anak kalau minum 200 ml itu suka nggak habis, karena sayang kan kalau nggak habis juga dibuang. Makanya takarannya itu kayak mau disesuaikan, tapi bingung nih takarannya, airnya berapa mili dan bubuk susunya itu berapa sendok. Kemudian ada juga yang bertanya BAB-nya gimana, sembelit nggak? Terus ada juga yang bertanya, kalau kita lagi minum susu tinggi kalori, boleh nggak nih diselang-seling sama susu yang lain? Ada banyak lagi pertanyaan yang lain, makanya aku mau bahas ke kalian satu-satu. Oke, ini yang pertama ada komen dari para bunda. Bun, selama pakai susu nutrennya, anaknya ada ngerasa mual nggak pas sudah minum susunya? Nah, pertanyaan ini ada juga beberapa yang masuk dari ibu-ibu tentang apa yang dirasakan atau reaksi anaknya setelah minum susu tinggi kalori khususnya. Kalau di anak aku pribadi, dia pernah minum Pedia Komplit dan juga Nutrinidring sedikit, dan juga Nutren Junior. Dari ketiga merek susu tinggi kalori itu, alhamdulillah sih kalau anak aku nggak ada reaksi mual. Maksudnya dia biasa aja minumnya, malah dia suka, karena kalau untuk Nutrinidring dan juga Nutren Junior itu kan rasanya manis. Nah, jadi dia suka. Kalau yang Pedia Komplit untuk formula baru kan dia gulanya agak dikurangin. Nah, jadi anak aku kurang suka, tapi nggak sampai mual, apalagi sampai yang muntah-muntah kayak gitu. So far anak aku aman ya kalau pakai susu tinggi kalori dari 3 merek itu. Mungkin kalau ada anaknya yang mual-mual, coba diobservasi dulu.
kita kasih dalam ukuran sedikit, apa 30 mili atau 60 mili dulu kita kasih, dan kita observasi bener nggak karena minum susu itu anak kita mual, atau jangan-jangan sebelum minum susu itu ada makanan yang lain masuk, malah itu yang bikin dia mual. Lebih baik observasi dulu dalam 3 kali 24 jam dikasih susu itu. Kalau masih mual ya di stop dulu ya, di stop dulu, atau bisa ganti dengan merek yang lain yang anaknya nggak mual gitu ya. Oke, next pertanyaan yang lain yang banyak juga yang ditanyain. Bunda, apa bisa ya mengkonsumsi pedia komplit atau nutren tapi juga mengkonsumsi susu yang lain? Misal Dencow, Child Kit dan lain-lain. Soalnya anakku suka minum susu. Nah, ini juga aku pernah pas aku konsul ke DSA aku juga pernah nih kebetulan sama persis pertanyaan yang aku tanya, boleh nggak di mix atau dicampur atau diselang-seling konsumsi susunya. Misal pagi minumnya susu tinggi kalori atau pedia komplit atau nutren itu kan, nanti siangnya minum susu biasa. Susu biasa itu susu apa? Maksudnya susu sufor yang biasa, bukan yang tinggi kalori. Nanti sorenya minum lagi susu tinggi kalori. Nah, menurut DSA yang aku tanya katanya nggak apa-apa. Yang penting jangan bubuk susu tinggi kalori dicampur dengan bubuk susu biasa. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau diselang-seling minumnya itu boleh ya. Oke, next pertanyaan yang banyak ditanyain selanjutnya. Anak Bunda berapa lama minum susu Nutren Junior? Sekarang konsumsi susu apa Bunda setelah BB ideal? Nah, jadi mengkonsumsi susu tinggi kalori ini kan memang nggak boleh jangka panjang. Jadi kalau BB-nya udah memenuhi, udah ideal, itu kita stop, kita beralih ke susu biasa. Susu apa? Ya susu yang cocok bagi si adek. Maksudnya yang cocok, yang susu apa aja boleh, susu biasa apa aja, semua merek itu boleh. Yang pasti yang cocok untuk si dede, si bayinya, si anaknya. Meskipun mau susu murah, susu mahal, itu tergantung di adeknya. Kalau dia dikasih susu mahal tapi dia nggak cocok, kayak ada yang mual segala macam kayak gitu kan juga ya nggak bagus. Nggak apa-apa susu murah tapi dia cocok, kan susu gitu kan. Jadi bebas ya mamis-mamis atau bunda-bunda ya, susu apa yang bisa dikonsumsi setelah minum susu tinggi kalori, bebas aja susu mereknya itu. Yang penting cocok di anak kita, itu yang paling penting. Oke, next. Oh, ini nih yang paling banyak ditanyain, masalah takaran. Bun, kalau boleh tahu berapa mili takaran air sama berapa sendok susunya? Nih, masalah takaran, aku pribadi kalau minumin anak susu itu kan memang kalau kita sesuai petunjuk di susunya itu, di kaleng susunya itu bisa dalam satu penyajian itu lebih dari 200 mili. Nah, biasanya kan nggak habis nih. Kalau aku gini deh, semisal aku kasih contoh susu Nutren lah ya, aku kasih contoh susu Nutren Junior. Dia itu kan dalam satu kali penyajian airnya 210 mili, dan terus sendok takarnya, susu bubuknya itu 7 sendok. Kalau aku biasanya gini, aku mau berapa sendok susunya itu atau airnya berapa mili, dibagi aja 210 mili dibagi dengan 7 sendok takar, dapatlah 30. Nah, 30 itu adalah mili airnya gitu. 30 mili untuk 1 sendok takar. Sorry. Jadi kalau mau bikin 60 mili ya berarti airnya 60 mili, sendok takarnya bubuknya itu, bubuk susunya 2 sendok. Tuh kayak gitu. Terus kasih contoh lagi susu apa ya? Pedia komplit. Pedia komplit itu dalam saran penyajiannya dalam satu kali kan 190 mili air dengan 5 sendok takar. Nah, tuh dibagiin aja 190 mili dibagi 5. Nah, hasilnya berapa? Berarti itulah airnya dalam 1 sendok takar. Oke, semoga membantu ya. Kalau masih agak bingung di komen aja. Oke.
Ini juga yang paling banyak nih, tekstur BAB-nya gimana Bunda? Berapa hari sekali? Nah, kalau untuk anak aku BAB-nya atau tekstur dari pupnya itu normal. Jadi sebelum minum susu tinggi kalori, pupnya 1 hari sekali. Teksturnya tekstur normal ya. Terus setelah minum susu juga sama, nggak ada perubahan dari BAB-nya. Jadi di anak aku reaksinya ke BAB-nya itu sama aja, maksudnya nggak berpengaruh. BAB-nya tetap 1 hari sekali dan dengan tekstur yang normal. Jadi kalau ada bunda di rumah yang anaknya sembelit ataupun diare setelah minum susu, kembali lagi observasi dulu bener nggak BAB-nya sembelit atau diarenya itu karena mengkonsumsi susu tinggi kalori. Nah kalau semisalkan bener karena susu itu, ya di stop dulu, kita bisa cari merek yang lain ya, atau kalian konsultasikan ke DSA yang menganjurkan minum susu itu, bilang kalau susu merek ini nggak cocok, boleh nggak diganti sama susu merek yang lain. Nah itu dia tadi pertanyaan yang paling banyak ditanyain di kolom komen aku tentang susu tinggi kalori. Semoga nggak ada lagi bunda-bunda yang bingung, tapi kalau masih bingung nggak apa-apa, tanya aja di bawah di komen, nanti aku jawabin sebisa aku. Semoga video ini bermanfaat bagi bunda semua, bagi kita semua, dan semoga keluarga kita, anak-anak kita sehat semuanya. Jangan lupa kalian kalau suka dengan video ini, kalian like, kalian komen, kalian subscribe, nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See you next video. Bye!